Selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul Cost and Quantity Review of Hijab Inventory Using EOK. Jadi ini adalah bagaimana kita mereview tentang persediaan dari eh, bisnis hijab, yaitu mengenai biaya dan jumlahnya dengan menggunakan metode EOK. Pendahuluan. Manajemen persediaan merupakan bagian dari kegiatan operasi perusahaan untuk kegiatan pemasaran dan produksi. Jika untuk mendukung pemasaran, maka manajemen persediaan mengatur stok barang kebutuhan konsumen. Sedangkan jika untuk produksi, maka manajemen persediaan berusaha menyediakan bahan baku yang cukup aman untuk kelangsungan produksi secara kontinu. Kedua kegiatan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga biaya yang dikeluarkan untuk manajemen persediaan adalah minimum. Cara yang paling umum digunakan untuk manajemen persediaan bagi produk tunggal atau bahan baku tunggal adalah dengan menggunakan prinsip Economic Order Quantity atau EOQ. Dalam penelitian ini, EOQ akan digunakan untuk mereview kegiatan manajemen persediaan perusahaan yang memproduksi hijab yang ada di Kota Bekasi, katakanlah perusahaan E. Perusahaan ini bergerak dalam bidang fashion busana muslim. Pada penelitian ini dikhususkan busana muslim yang disebut dengan hijab. Hijab merupakan bagian pakaian muslimah di Indonesia yang mana sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam, sehingga bisnis ini merupakan prospek bisnis yang menarik. Memang banyak perusahaan yang telah melakukan bisnis ini. Oleh karena itu, perusahaan E berusaha untuk dapat bersaing dalam bisnis ini. Salah satunya adalah dengan melakukan review terhadap pelaksanaan manajemen persediaan yang terkait dengan biaya dan kuantitas. Perusahaan ini telah melakukan bisnis sejak tahun 2012 sehingga sampai saat kini telah memiliki eh, 10 lebih dari 100 cabang di Indonesia untuk memproduksi hijab setiap tahunnya atau untuk menyediakan hijab setiap tahunnya terjadi kelebihan stok. Dalam hal ini pada tahun 2017 dan 2018 kelebihan stok sebagai berikut. Pada tahun 2017 kelebihan stok sebanyak 489 potong. Kemudian pada tahun 2018 banyak 294 potong. Karena terlalu Karena selalu terjadi kelebihan stok, maka terjadi penumpukan produk sehingga perusahaan harus menjual produk dengan keuntungan yang sangat kecil. Bahkan tidak sedikit barang dijual dengan buy one get one free atau dengan mengadakan promo memberikan gift untuk pelangganan yang belanja sesuai syarat dan ketentuan berlaku dan promo-promo potongan harga lainnya. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dilakukan pada perusahaan E yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2019. Manajemen persediaan yang digunakan adalah metode Economic Order Quantity dan Forecasting. Data yang diperlukan meliputi data penjualan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan data pemesanan produk. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan hitungan dengan menggunakan EOQ, reorder point, dan total cost. Rumus-rumus dalam EOQ seperti ini yang sudah pernah kita pelajari, ini adalah rumus-rumus yang standar ya. Kemudian analisis dan pembahasan untuk tahun 2017 dan 2018. Di sini ada data penjualan. Ya, data penjualan itu adalah untuk tahun 2017 banyak 8.215 potong. Untuk tahun 2018 adalah 6.242 potong. Jadi ini adalah data sebelum COVID ya. Kemudian biaya penyimpanan untuk tahun 2017 adalah di sini hanya ada biaya listrik yaitu sebesar 9.600.000 rupiah. Untuk tahun 2018 adalah 9.865.000 rupiah. Kemudian data pembelian produk sebanyak 8.850 potong pada tahun 2017 dan pada 2018 adalah sebanyak 7.310 potong.
Sehingga biaya penyimpanan per potong untuk tahun 2017 adalah Rp1.085 per potong. Untuk biaya penyimpanan tahun 2018 adalah 1.350 per potong. Kemudian biaya pemesanan untuk tahun 2017 adalah 750.000, yaitu biaya transportasi. Untuk tahun 2018 adalah 850.000. Nah, total biaya dalam satu tahun itu adalah untuk tahun 2017 adalah 10.350.000. Untuk tahun 2018 adalah 10.715.000. Kemudian selanjutnya adalah dihitung EOQ-nya dan komponen-komponen dari EOQ pada tahun 2017, di mana D-nya atau dimanya adalah 8.215 potong. Maka yang selanjutnya adalah biaya pemesanan itu adalah 750.000, biaya penyimpanan adalah 1.085, maka EOQ-nya adalah 3.370 potong. Kemudian frekuensinya adalah 2,44 ya, atau dibulatkan bisa menjadi tiga kali. Kemudian waktu antar pemesanan adalah 104 hari. Kemudian total cost-nya adalah 3.656.489 rupiah. Kemudian standar deviasi, yaitu di sini ada perhitungan standar deviasi dari data penjualan tahun 2017, yaitu sebesar 92,97. Kemudian Z yang kita tentukan adalah 1,65. Kemudian safety stock adalah 153 potong. Kemudian lead time-nya adalah 30. Rata-rata pemakaian selama lead time adalah 23 potong. Maka ROP-nya adalah 843 potong. Jadi ketika di sini di penyimpanan di gudang tinggal 843 potong, maka eh, baru dilakukan pemesanan sebanyak 3.370 potong. Dan dalam satu tahun sebanyak 3 kali pemesanan. Itu untuk tahun 2017. Maka perbandingannya dengan aktualnya, di mana aktualnya pada tahun 2017 itu adalah pembeliannya adalah 8.850 potong dalam satu kali pesan, satu kali beli. Sedangkan dengan EOQ adalah pembeliannya sebanyak 3.370 potong, tapi dalam frekuensi 3 kali. Ya. Kemudian di sini untuk EOQ-nya adalah antar pembeliannya adalah 104 hari. Mengenai biayanya untuk yang aktualnya adalah 10.350.000, sedangkan untuk dengan menggunakan EOQ adalah 3.656.489 rupiah. Jadi apa lebih hemat eh, 2/3 dari biayanya. Ya. Jadi pembiayaan dalam 2017 dengan EOQ hanya sepertiga dari keadaan aktualnya. Lead time-nya adalah 30 hari, kemudian safety stock-nya adalah 153 potong, kemudian ROP-nya adalah 843 potong. Jadi dengan EOQ di sini biayanya lebih hemat, sedangkan dalam pelaksanaannya dia lebih aman karena di sini ada ROP-nya ya. ROP-nya. Sedangkan dalam yang aktualnya dia biayanya lebih tinggi ya 3 kali lipat ya karena dia hanya melakukan pesanan satu kali dan tidak ada ROP-nya ya. Jadi semua barang ini penyimpanan di gudang sampai banyak 8.850 ya. Nah, itu tentang analisa pada tahun 2017. Kemudian untuk tahun 2018 maka setelah dihitung adalah di sini adalah biaya pemesanannya adalah 850.000, kemudian biaya penyimpanannya adalah 1.350, maka EOQ-nya adalah 2.803 potong. Frekuensinya adalah 2,23 kalau dibulatkan menjadi 3 kali. Kemudian waktu pemesanannya adalah 104 hari. Total cost-nya adalah 3.784.889 rupiah. Standar deviasi dihitung dari penjualannya, data penjualan yang ini didapatkan adalah 126 potong. Kemudian Z-nya adalah 1,65, maka safety stock-nya adalah 208. Kemudian lead time-nya adalah 30 hari. Pemakaian rata-rata selama lead time adalah 17 potong.
kemudian ROP-nya adalah 719 potong. Artinya ketika penyimpanan tinggal 719, maka dilakukan pembelian sebanyak 2.803 potong yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Maka perbandingannya dengan keadaan aktualnya untuk tahun 2018, yaitu adalah di sini untuk kondisi aktualnya itu adalah pembeliannya 7.310 potong dengan sekali beli dan biayanya 10.715.000 rupiah. Sedangkan dengan menggunakan EOKI itu pembeliannya adalah sebanyak 3 kali dan setiap pembeliannya adalah 2.803 potong. Kemudian dengan eh, antar pembeliannya antar waktunya adalah 104 hari. Biayanya adalah biayanya dalam 1 tahun adalah 3.784.890 rupiah. Lead time-nya ada 30 hari, safety stock-nya adalah 209 potong, ROP-nya adalah 719 potong. Jadi dengan menggunakan EOKI menghemat biaya 2/3-nya atau biaya pada tahun 2018 hanya sepertiga dari biaya aktualnya yang 10.715.000 rupiah. Nah, di lain hal dengan menggunakan EOKI ini lebih aman, lebih safety karena di sini ada safety stock dan ROP. Sedangkan pada yang eh, manajemen pada keadaan yang sebenarnya adalah belum menggunakan EOKI dan safety stock. Nah, selanjutnya untuk bagaimana untuk tahun 2019? Untuk tahun 2019 didapatkan data tahun 2019 adalah dari Januari sampai Mei. Kemudian untuk dari Juni sampai Desember dilakukan forecasting. Nah, di sini dipakai dengan salah satu metode forecasting time series ya. Nah, ini boleh dipakai dengan metode linear, tapi linear tidak mungkin ya karena ini adalah bergelombang ya. Jadi bisa juga dengan menggunakan moving average ya atau exponential smoothing. Jadi dilakukan dengan salah satu metode tersebut, maka didapatkanlah adalah data dari bulan Juni sampai bulan Desember. Sehingga prediksi untuk tahun 2019 total demand-nya adalah 6.958 potong. Nah, selanjutnya dihitunglah eh, biaya-biaya pada tahun 2019, di mana biaya transportasinya diperkirakan 950.000, kemudian biaya listriknya adalah 9.875.000, kemudian untuk biaya penyimpanannya menjadi adalah 1.508 rupiah per potong biaya penyimpanannya. Kemudian dihitunglah EOQ untuk tahun 2019 di mana demandnya adalah 6.958 potong dari hasil forecasting ya. Kemudian biaya pemesanannya adalah 950.000, biaya penyimpanannya adalah 1.508 rupiah, maka EOQ-nya adalah 2.960 potong. Ya. Kemudian frekuensinya adalah 3 kali, kemudian jarak waktu antar pembelian adalah 104 hari, maka total cost-nya adalah 4.464.000 rupiah 981. Kemudian standar deviasinya di sini standar deviasinya dihitung adalah sebesar 136,6 potong atau 137 potong ya. Atau bisa juga dibulatkan atau dibulatkan 137 atau 136. Kemudian Z-nya adalah 1,65, maka safety stock-nya adalah 226 potong. Kemudian lead time-nya adalah 30 hari. Kemudian rata-rata penjualan per hari, rata-rata penjualan per hari adalah 19 potong. Kemudian ROP-nya adalah 796 potong. Jadi ketika di sini persediaan tinggal 796, maka baru dilakukan pemesanan sebanyak 2.960 potong dan dalam 1 tahun dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, dengan demikian maka dengan menggunakan EOKI di tahun 2017 dan 2018 setelah direview, penghematan biayanya sampai 2/3 atau biaya dengan menggunakan EOKI hanya sepertiganya. Nah, dengan demikian maka dapat dianjurkan untuk tahun 2019 menggunakan metode EOKI supaya perusahaan lebih hemat dalam hal biaya dan lebih efektif dalam pengerjaannya karena adanya ROP dan safety stock.
Demikian hasil penelitian tentang inventory dari hijab. Semoga penelitian ini menginspirasi dan dapat dikembangkan dan tentunya bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video sharing saya. Salam sehat selalu.